Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Anggoro. Saya dari kelompok 3 tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan peta kendali dan juga diagram fishbone. Nah, di sini ada soalnya terlebih dahulu yuk. Oh, di sini ada nomor satu, PT Osik merupakan perusahaan yang memproduksi jam tangan mewah dengan mekanisme Swiss untuk pasar premium. Salah satu karakteristik mutu utama pada jam tangan tersebut yaitu ketebalan case atau rangka. Jam jam tangan yang harus dijaga tingkat kepresisiannya untuk memastikan fungsi mekanisme internal dan estetika produk. Nah, mengingat nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi jam tangan mewah tersebut yang mencapai harga 15 sampai 20 juta per unitnya nah, untuk inspeksi mingguannya ini menggunakan alat ukur presisi tinggi yaitu mikrometer digital dengan tingkat kepresisiannya 0,001 mm. Nah, yang memerlukan pembongkaran parsial yang berpotensi merusak finishing jam tangan. Nah, maka Departemen Quality Control memutuskan dapat melakukan pengujian terhadap satu unit sampel jam tangan per hari dari setiap unit produksinya. Nah, setiap sampel yang diuji diambil secara acak dari batch produksi harian. Data hasil pengukuran ketebalan case atau ketebalan case jam tangan yang dikumpulkan selama 30 hari produksi berturut-turut telah dicatat sebagaimana terlihat dalam tabel satu ini. Nah, terus target spesifikasi ketebalan case jam tangan adalah 12,50 plus minus 0,25 mm. Untuk memastikan mekanisme internal dapat dipasang dengan tepat dan memberikan tampilan proporsional yang sesuai desain. Nah, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan tabel satu. Nah, terus menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nah, untuk nomor 2, PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat. Untuk memastikan proses produksi berjalan dengan standar good manufacturing practice dan berada dalam kontrol statistik yang baik, Departemen Quality Control melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda dalam selama periode produksi 1 minggu. Nah, dari setiap batch produksi tersebut diambil 8 sampel tablet secara random sampling, kemudian dianalisis kandungan vitamin C-nya menggunakan metode high performance liquid chromatography. Nah, dengan presisi tinggi, hasil pengukuran kandungan vitamin C per miligramnya itu untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 ini. Nah, lalu hitunglah batas kendali atas bawah untuk pusat proses center line dan buatlah peta kendali yang sesuai dengan tabel tersebut. Terus juga menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nah, untuk nomor 3, PT Maju Teknologi memproduksi komponen elektronik presisi untuk industri otomotif. Salah satu produksi unggulan mereka adalah sensor suhu digital yang memerlukan tingkat akurasi tinggi dalam pengukuran. Untuk menjaga konsistensi kualitas, karakteristik mutu yang dipantau adalah akurasi pengukuran suhu dengan toleransi yang sangat ketat. Nah, Divisi Quality Control melakukan inspeksi bulanan selama 12 bulan berturut-turut dalam 1 tahun. Setiap bulannya mereka mengambil 12 sampel sensor secara acak dari lini produksi dan mengukur tingkat akurasi pengukuran suhu. Nah, suhunya ini dalam bentuk derajat Celcius dengan menggunakan kalibrasi standar pada suhu referensi 25 derajat Celcius sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 ini. Nah, terus perintahnya adalah hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses centerline dan buatlah peta kendali sesuai berdasarkan pada data tabel 3. Nah, terus menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali, jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nah, lalu nomor 4, PT Indah Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai variasi rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti keamanan tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik atau out of control. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan tersebut, Divisi Quality Control melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau juga cause and effect diagram. Nah, analisis melakukan berdasarkan pendekatan 6M ini machine, method, material, measurement, dan juga environment. Untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan itu tidak sesuai komposisi bumbu telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 ini. Nah, oke, baik. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke software yang pertama ini RStudio. Baik,
software yang pertama ini adalah RStudio ya. Langkah pertama adalah kita menginstal package dulu. Di sini ada package yang kita install ini dari Excel dan juga QCC. Dari Excel ini fungsinya untuk mengimport dan membaca file Excel yang telah kita buat. Nah, terus QCC ini untuk membuat dan menganalisis pengendalian kualitas statistik. Lalu kita aktifkan package menggunakan syntax library read Excel dan juga QCC. Oke, setelah itu kita run aja. Kita tunggu sampai merah-merah ini berhenti. Oke, package sudah terinstall. Lalu karena di soal diminta menjelaskan nomor 2 dan 4 saja, jadi kita langsung masuk ke nomor 2. Nah, langkah sebelumnya ini adalah kita membuat Excel terlebih dahulu. Dari tabel-tabel yang ada, kita buat ke dalam bentuk Excel, lalu kita import ke sini agar memudahkan kita dalam melakukan pengisian data. Nah, lalu di sini kita input data soal nomor 2, read Excel, terus juga ini nama file kita ya, nama file Excel kita. Lalu di sini adalah soal nomor 2 ini ada di sheet kedua, makanya di sini sheet 2 sama dengan 2. Nah, lalu langkah pertama adalah kita hilangkan kolom yang kita tidak pakai karena tadi di soal nomor 2 ini ada batch. Kolom pertama ini karena tidak terpakai jadi kita hilangkan. Jadi nanti yang terpakai hanya kolom sampel saja. Nah, terus lalu kita print datanya untuk menampilkan data-data yang telah kita data yang tadi sudah dihilangkan kolom pertamanya menjadi hanya 7 kolom. Nah, lalu di sini membuat peta kendali R, peta kendali R ini karena kita di sini pakai XR ya. Untuk soal nomor 2 ini pakai peta kendali XR karena sampel karena sampelnya ini berada pada kurang dari 10 untuk soal nomor 2 ini. Jadi kita gunakan peta kendali XR. Nah, baik kita buat peta R-nya di sini QCC kita masukkan sintak QCC quality control-nya lalu data 2 ya sebagaimana yang input dalam sini. Lalu untuk tipenya ini R, lalu untuk judul dari chartnya ini peta kendali R pengukuran kandungan vitamin C dalam bentuk miligram. Nah, terus X-labnya sumbu X ini adalah subgroup dan juga untuk sumbu Y-nya ini menggunakan range. Lalu add statnya sama dengan true. Ini untuk menampilkan hasil pada chart, keterangan hasil dari chartnya ini. Nah, terus kita lihat ringkasannya summary menggunakan summary peta R. Nah, lalu kita pengen tahu nih, ada nggak sih yang berada di luar batas kendali? Lalu kita di sini melihat data yang keluar dari batas kendali menggunakan peta R string violation. Nah, lalu kalau misalnya ada, kita hapus datanya dan kita perbaiki. Nah, setelah diperbaiki, kita buat lagi ulang datanya, peta R-nya lalu seperti yang ada di sini. Sama kurang lebih, tahapnya hanya berbeda di input datanya saja. Sini menggunakan data dua fix yang ada di sini. Data yang sudah kita perbaiki. Nah, lalu setelah itu, kita membuat X bar. X bar-nya, setelah membuat R-nya, kita membuat X bar-nya. Peta R ini kita membuat peta X bar menggunakan data yang terbaru, data dua fix ini. Nah, kurang lebih sama, cuman beda di type di tipenya aja di sini X bar. Untuk judul sama, untuk subgroup juga, untuk sumbu X juga sama, ini subgroup. Dan untuk sumbu Y-nya terdapat perbedaan di sini menggunakan rata-rata. Nah, untuk sini add stat sama kita menggunakan true karena kita ingin menampilkan hasil keterangan pada chartnya ini. Lalu kita lihat ringkasannya summary menggunakan sintak summary untuk peta X bar. Oke, untuk kita ketahui hasilnya langsung kita run aja ke sini. Oke. Nah, kita di sini ada data yang telah kita perbaiki ya. Sebelumnya kan ada data batch ya, 1, 2, 3 sampai dengan 15. Nah, lalu kita perbaiki, kita hilangkan kolom batch-nya di sini jadi yang hanya ada kolom sampelnya aja, sampel 1 sampai dengan sampel 7. Nah, lalu kita peta kendali R-nya ini, peta kendali R-nya. Dan di sini terdapat produk yang di luar batas kendali. Hmm. Nah, di sini ada di angka 14. Nah, di sini kan kelihatan ya. Nah, untuk center line-nya ini ada untuk data yang ini ya, itu ada di 5,933. Nah, untuk batas kontrol bawahnya ini ada di 0,448. Dan untuk batas kontrol atasnya ini ada di 11,418. Nah, di sini ada yang melebihi batas kendali ini ada di data di nomor 11. Nah, ada satu. Nah, di sini ada kelihatan.
Sudah, setelah itu kita perbaiki datanya. Setelah kita perbaiki, lalu ini ya yang sudah diperbaiki, jadi datanya tinggal 14 aja. Nah, sini telah diperbaiki, ini center line-nya berubah menjadi 5,357 dan juga untuk batas kendali bawahnya ini 0,404 dan untuk batas kendali atasnya ada di 10,309. Nah, untuk peta X bar-nya, ini peta X bar-nya chartnya. Ini dia untuk center line-nya ada di 498,90 90 dan 98, lalu di batas kontrol bawahnya ada di 496,661 dan batas kendali atasnya ada di 501,154. Nah, itu untuk nomor 2. Nah, lanjut kita ke nomor 4. Ini sama kita input datanya dulu. Untuk soal nomor 4 ini ada di sheet keempat. Nah, lalu kita membuat diagram fishbone yang dimana kita menggunakan 5 kan tadi, 6 kan, 6 pendekatan penilaiannya ini man, machine, methods, material, measurement, dan juga environment. Lalu kita kita sesuaikan aja di sini untuk man ini sama dengan matriksnya itu yaitu C soal 4 sering main. Nah, di sini disesuaikan saja sampai dengan ke environment. Nah, ini adalah di sini adalah penyebabnya ya. Sampai sini adalah penyebabnya. Lalu akibatnya ya di sini efeknya ini adalah tidak sesuainya komposisi bumbu instan. Oke, untuk kita lihat kita langsung run aja. Nah, di sini ada yaitu main, machine, method, material, measurement, environment. Dan di sini ada kepala ikannya, yaitu tidak sesuainya komposisi bumbu instan. Cuma di sini tidak terlalu terlihat karena bertumpuk-tumpuk ya. Jadi untuk lebih jelasnya akan kita lihat di software yang selanjutnya, ini software Minitab. Oke, untuk software Minitab di sini hasilnya sudah dilihat ya. Untuk yang nomor satu ini kita menggunakan peta kendali IMR individual. Nah, di sini untuk individual value-nya. Untuk nomor satu, batas kendali atasnya ini adalah di 12,7165. Untuk center line-nya itu 12,4827. Lalu juga untuk batas kendali bawahnya ini ada 12,2488. Lalu untuk moving range-nya di sini ada di batas kendali atasnya ada di 0,2873. Lalu untuk center line-nya ada di 0,0879. Lalu untuk di batas kendali bawahnya itu ada di 0. Nah, lalu untuk nomor 2 kita menggunakan X bar chart, X bar R ya di sini. Untuk sampel minnya di sini X-bar itu menggunakan batas dari atasnya 501,298. Lalu untuk center line itu 498,810. Untuk batas dari bawahnya ini ada di 496,321. Lalu juga untuk yang sampel range-nya, untuk batas dari atasnya ada di 11,42. Lalu untuk di center line yang ada di 5,93. Terus lalu batas dari bawahnya di 0,45. Nah, di sini ada satu data yang keluar dari batas kendali, satu produk yang keluar dari batas kendali. Nah, hasil ini juga sama dengan hasil yang ada di R Studio ya. Di R Studio ini data yang sebelum kita perbaiki itu sama, itu 5,933. Nah, ini 5,933, lalu batas kendali atas itu 0, batas dari atasnya ini ada di 11,418, lalu batas dari bawahnya di 0,44 atau 0,45 sama. Oke, lalu untuk nomor 3, di sini X bar S-nya kita menggunakan X bar S ya, peta S. Untuk batas kendali atasnya untuk sampel minnya ada di 25,015, lalu center line-nya ada di 24,9095, lalu untuk di batas kendali bawahnya ini ada 24,97, 487. Nah, lalu untuk di standar deviasinya, sampel standar deviasinya ada di batas kendali atasnya ini 0,03805. Lalu untuk S bar-nya itu atau center line-nya ada di 0,02311. Lalu di batas kendali bawahnya ini ada di 0,00817. Untuk terakhir nomor 4 ini bisa dilihat dari sini ya. Di sini ada diagram fishbone atau diagram cause and effect. Di sini ada measurement, material, atau personel atau man. Di sini juga ada machine, methods, environment. Dan lalu di sini ada akibatnya atau di kepala ikan, di kepala ikannya. Nah, di sini di tulang-tulangnya ini adalah akibatnya. Akibatnya penyebabnya. Mohon maaf penyebabnya. Lalu untuk di sini di kepala ikan ini adalah akibatnya. Di sini untuk man ada di kesalahan ini ada di human error,
Penyebabnya ada di human error, lalu komunikasi antar tim tidak efektif, lalu untuk di material ada kualitas bahan baku tidak konsisten, lalu penyimpanan bumbu dasar tidak proper. Lalu untuk di measurement, frekuensi kalibrasi tidak teratur, lalu pengukuran bahan baku tidak sesuai untuk di environment sendiri, kontaminasi dari area sekitar, kelembaban udara berlebihan, fluktuasi suhu ruang produksi juga bermasalah. Lalu untuk di metode, ini urutan penambahan bahan yang tidak konsisten, lalu untuk waktu pencampuran tidak standar, lalu mesin itu sensor suhu tidak responsif, mesin kontrol otomatis bermasalah, mesin pencampur tidak terkalibrasi. Nah, dari semua penyebab ini akibatnya adalah tidak sesuainya komposisi bumbu instan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk soal nomor satu, untuk semua kendali apa namanya untuk semua produksi itu berada di dalam batas kendali atau terkontrol lah gitu. Tidak ada yang melewati batas kendali dengan batas kendali atasnya di 12,7165, lalu batas kendali bawahnya ini di 12,488. 24,88 dengan center lainnya ini di 12,4827. Nah, dan tidak ada pergerakan dari statistik di sini yang melanggar 8 prinsip. Lalu untuk nomor 2 juga sama, hanya terdapat satu data yang keluar dari batas kendali. Kalau di RStudio kan sudah kita perbaiki, cuman di sini belum. Jadi batas kendali atasnya ini di 11,42, lalu batas kendali bawahnya itu 0,45, lalu center line-nya di 5,93. Di sini juga sudah terkendali semua dan dalam batas kendali. Itu. Lalu untuk nomor 3, statistiknya sini menunjukkan bahwa semua dalam kendali atau terkendali ya. Tidak ada yang tidak ada yang melanggar juga, tidak ada yang keluar dari batas kendali, tidak ada yang melanggar 8 prinsip juga. Lalu untuk batas kendali atasnya ini di 25,011582, lalu di untuk center line di 24,999535, lalu juga untuk batas dari bawahnya di 24,9787 gitu. Jadi ini semua menandakan bahwa semuanya dalam batas kendali. Nah, lalu untuk di diagram cause and effect juga, di sini akibatnya sudah diketahui, lalu penyebabnya juga sudah diketahui. Jadi kesimpulannya adalah diagram fishbone atau tulang ikan atau cause and effect seperti ini. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.